Hai, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Yuk kita belajar lagi mengenai akuntansi. Di video ini kita akan mengulang dan membahas soal mengenai adjusting entries or adjustment journal. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya AJP, ayat jurnal penyesuaian. Tapi bedanya di contoh soal ini kita menggunakan soal dalam bahasa Inggris. Tenang, pembahasannya kita menggunakan bahasa Indonesia saja terlebih dahulu supaya kalian lebih paham ya. Nanti kalau sudah semakin expert, kalian bisa langsung dan menerima penjelasan yang dalam bahasa Inggris juga, pastinya. Oke, di sini ada dua soal 1 dan soal 2. Dan kalau kalian lihat di sini dan kalian sudah belajar di video sebelumnya tentang AJP, ada di channel ini ya. Kalian mungkin sudah tidak asing ya dengan screenshot ini. Ini screenshot yang akan membantu kita membahas soal yang ada di video ini. Nanti akan kakak sematkan juga di video ini link atas video AJP. Kalau kalian memang ingin memperdalam ya pengetahuan kalian mengenai AJP. Oke, kita langsung saja yuk membahas contoh soalnya. Soal yang pertama, the trial balance account prepaid rate $2,400,000 for 1 year from 1st June 2020, and we have to make adjustment journal or adjusting entries on 31st December 2020. Oke, apa sih maksudnya nih soalnya? Yuk kita highlight kata-kata penting atau informasi penting dari soal ini. Ini di trial balance. Trial balance itu adalah neraca saldo ya. Jadi di neraca saldo itu ada akun prepaid rent. Prepaid rent itu adalah sewa dibayar di muka sebesar $2.400.000 untuk 1 year atau 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan ya. And starting from 1st June. Ini mulai awalnya itu adalah 1 Juni 2020. Jadi ada akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent di neraca saldo sebesar $2.400.000 untuk 1 tahun yang dimulai dari 1 Juni 2020. Kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2020. Yuk langsung saja kita eksekusi. Kalau kalian lihat di SS video, ini ada contoh soal lain ya. Di sini beban dibayar di muka itu memang bisa dicatat atau diakui sebagai harta dan nanti ada beban dibayar di muka yang dicatat atau diakui sebagai beban. Di soal pertama itu kita mencatatnya sebagai harta. Tahu dari mana sih? Nah, akun yang muncul di trial balance atau di neraca saldo itu adalah prepaid rent. Itu artinya adalah harta, akun harta ya. Karena sewa dibayar di muka itu akun harta. Nih, saya berikan keterangan tambahan. Oke, kemudian kita sebenarnya tidak diminta untuk membuat JU atau General Journal. Tapi supaya kalian ingat lagi ya, supaya lebih paham, saya akan buatkan General Journalnya. Jadi ceritanya dulu nih ketika ada transaksi prepaid rent atau sewa dibayar di muka, itu kalian membuat JU-nya prepaid rent on cash. Jadi dulu seperti ini kalian membuat JU-nya. Angkanya sama besarnya dia atau nominalnya $2.400.000. Cash-nya pun sama $2.400.000. Nah, dulu seperti ini JU-nya atau General Journal-nya sehingga yang muncul di trial balance ya akun prepaid rent gitu ya. Itu diakui sebagai harta. Kalau misalnya ketika mencatat diakui sebagai harta, maka AJP yang harus kita buat adalah nih, kita mencari yang sudah menjadi beban. Yang sudah menjadi beban itu yang sudah terpakai. Maksudnya gimana, Kak? Oke. Kita gunakan informasi yang diberikan oleh soal ya. Ini starting from June
1st June atau 1 Juni. Berarti Juninya itu dihitung ya karena dari tanggal 1 Juni. Untuk 1 year itu 12 bulan. Berarti dari Juni 2020 itu 12 bulan sampai kapan sih? Oke, kita buat yuk. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juninya dihitung lagi nggak? Betul, nggak perlu ya. Karena ini sudah 12 bulan. Karena kita mulainya dari 1st June, 1 Juni. Ini sudah 12 bulan atau 1 year. Oke, kalau nggak percaya coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Lalu, kita diminta untuk mencari yang sudah menjadi beban. Nah, karena kita mencatatnya sebagai harta, maka yang kita cari adalah yang sudah menjadi beban untuk AJP. Yang sudah menjadi beban itu yang sudah terpakai. Kita kan membuat AJP di 31 Desember. Ini ya. 31 Desember kita buat AJP. Berarti kan kita posisinya ada di sini nih. Yang sudah terpakai itu yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ke sini atau ke sini? Yap, ke kiri ya. Karena kita sudah menempatinya atau menggunakannya. Nah, ini yang sudah menjadi beban atau yang sudah kita gunakan. Dan sudah kita rasakan manfaatnya. Dari Juni sampai dengan Desember. Itu berapa bulan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan. 7 bulan itu yang sudah kita gunakan atau yang sudah menjadi beban. 7 per berapa? 1 year. Yap, 1 year itu artinya 12 bulan. Lalu kita kali angkanya, nominalnya. Oke, tinggal kita kali ini. Nah, 7 itu yang sudah menjadi beban dari Juni ke Desember. Ya. Oke. Udah deh. Nanti angkanya, hasilnya ini akan menjadi angka AJP atau adjustment journalnya. Bunyi AJP-nya gimana, Kak? Nih, kalau kalian lihat di SS ya, bunyi AJP-nya itu untuk beban di bayar muka dicatat sebagai harta, AJP-nya rent expense on prepaid rent. Jadi, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita cari angkanya yang sudah jadi beban, yaitu 7 per 12 kita kali 2.400.000. Ayo coba kalian hitung. Berapa hasilnya? Saya tunggu. Yeay, sama nggak hasilnya? Sama ya? Good, berarti kalian sudah hebat nih. Nah, ini adalah AJP-nya. Saya berikan warna lain aja deh. Nah, ini AJP-nya. Ini adalah adjusting entries atau adjustment journal. Ya, kalian boleh pilih mau menggunakan yang mana. Rent expense on prepaid rent. $1.400.000. Oh, ini kebanyakan. Nah, gitu ya. Jadi, yang kita cari adalah angka yang sudah menjadi beban. Kenapa? Karena kita mencatatnya sebagai harta atau prepaid rents. Yap, mudah kan sebenarnya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, di sini bedanya kita mencatatnya sebagai beban. Di soal pertama itu kita mencatatnya sebagai harta, di soal kedua kita mencatatnya sebagai beban. Yuk kita bahas soalnya. The trial balance account rent expense itu ada $2.400.000 juga ya, sama angkanya. Tapi for 2 years, untuk 2 tahun. Dan starting from 1st March 2020 atau 2020. Dan kita diminta untuk membuat AJP-nya. Oke,
Kita buat highlight yang penting-penting dulu nih. Ini diakui di soal kedua itu sebagai rent expense. Itu artinya dicatat atau diakuinya sebagai beban. Ingat ya, kalau yang soal 1 itu dicatatnya sebagai harta. Kalau yang soal kedua ini kita mencatatnya sebagai beban. Dan for 2 years. 2 years itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Dan starting from 1st March. Nah, ini starting from-nya bulan Maret tanggal 1. Gimana nih cara buat AJP-nya, Kak? Sabar dulu. Coba kita bahas satu-satu nih. Kita coba buat general journal-nya dulu ya, supaya lebih paham. Nih, kalau kalian lihat di SS, di sini ada contoh soal lain. Dia waktu membuat JU itu beban sewa pada kas. Karena apa ya? Karena dicatatnya sebagai beban. Makanya akun yang muncul nanti di trial balance adalah beban sewa atau rent expense. Yuk, kita coba buat general journal-nya. Oke, di sini general journal-nya apa? Yap, betul, rent expense. Pada cash ya, angkanya sama, yaitu 2.400.000. Oke. Lalu karena kita mencatat di JU atau general journal-nya sebagai rent expense atau beban, maka di trial balance ini yang muncul ya rent expense-nya. Gitu ya. Dan AJP-nya justru yang kita cari kebalikannya. Kita mencari yang masih harta atau yang belum difungsikan, belum kita rasakan manfaatnya. Itu kebalikannya. Ini coba kita buat. Cari yang masih harta. Starting from March. March tanggal 1. Berarti Maretnya ditulis ya. Habis Maret, April, Mei, June, July, August, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan pokoknya nih sampai dengan berapa? 2 years. 2 years itu 24 bulan. 2 years ya. Oke, ini karena kebanyakan, jadi saya tulis begini aja ya. Nanti kalian paham, semoga kalian paham dengan mendengarkan. Nah, ini dari sini, 2 years. Oke. Kita membuat AJP itu 31 Desember 2020 nih ya. Adjustment journal-nya 31 Desember 2020. Desember tuh mana? Ini dia. Ini adalah Desember. Yang kita cari itu, ini warnanya saya bedakan saja supaya oke. Yang kita cari itu yang masih harta. Yang masih harta adalah yang belum kita gunakan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat beban atau yang sudah kita gunakan, yang sudah kita rasakan manfaatnya adalah dari Maret sampai dengan Desember. Maret ke Desember itu yang sudah kita rasakan manfaatnya atau sudah jadi beban. Berapa bulan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bulan itu sudah kita rasakan manfaatnya, sudah jadi beban. Makanya yang belum kita rasakan tuh berapa bulan? 24 dikurang 10 aja. Berapa? 14. Good. 14 bulan itu adalah yang belum kita rasakan manfaatnya atau masih harta. 14 bulan. Per-nya per berapa? Yap, 24. 24 bulan ya, karena 2 tahun or 2 years. Kita kalikan dengan nominalnya. Nominalnya itu 2.400.000. Oke, nah nanti hasilnya itu akan menjadi nominal AJP yang bunyinya prepaid rent on rent expense. Nih ya, AJP untuk beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban itu, bunyi AJP-nya prepaid rent on rent expense, atau dalam bahasa Indonesia, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Oke, 14 itu dari
yang masih harta. Sini saya tulis aja deh ya, supaya kalian nggak lupa. 24 kita kurang dengan 10. Sama dengan 14 bulan. Harta. Oke, gitu ya. Ini, angka ini yang kita pakai. Oke, kita cari yang masih harta. Jadi AJP-nya berapa dong? Gimana bunyinya? Coba yuk kalian hitung. Hitung ya, 14 per 24 kali 2.400.000. Berapa sih? Kepo deh. Yap, berapa angkanya? Betul ya, $1.400.000. Itu hasil dari 14 per 24 kita kali dengan 2.400.000. Dan bunyi AJP-nya prepaid range on rent expense. Kita mencari yang masih prepaid atau yang masih harta. Nah, kenapa? Karena dulu saat pencatatan kita mencatatnya sebagai beban, maka AJP-nya kita mencatatnya sebagai harta. Di sini kita tulis aja adjusting entry or adjustment journal. Nah, kalian nanti pilih satu aja ya. Ini saya tulis aja. Tapi nanti kalian pilih salah satu aja. Oke. Sekian pembahasan mengenai 2 soal AJP dalam bahasa Inggris. Semoga kalian paham ya. Nih angkanya. Yap, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau memang perlu pengulangan materi, kalian tinggal putar lagi videonya sambil kalian pause dan kalian pahami. Dan silakan tonton juga video lainnya mengenai AJP yang ada di channel ini supaya kalian lebih paham lagi. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. And see ya!